Halo, selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Selamat Bu. pagi, Ibu. Pagi, Pagi, Bu. Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Sudah pukul 8 ya, sudah tepat pukul 8. Boleh perwakilan siapa yang akan memulai atau memimpin doa sebelum kita memulai pembelajaran? Silahkan siapa? Ya, boleh izin, Ibu. Silahkan. Perkenalkan, Ibu, nama saya Edwin Gunawan. Izin untuk memimpin doa di pagi hari ini sebelum dimulainya pembelajaran. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita melaksanakan agenda pembelajaran, mari kita menundukkan kepala, memanjatkan doa agar diberi kelancaran. Doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Muda ih. Doa selesai. Terima kasih, Ibu. Oke, baik. Terima kasih ya, Kang Edwin ya. Oke, baik. Izin saya memulai, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, rekan-rekan peserta pelatihan yang saya banggakan nih ya, teman-teman semua. Dan saya hormati, hari ini kita memasuki di agenda 2 sinkronus pertama ya, yaitu tentang pendalaman nilai-nilai dasar ASN berakhlak gitu ya. Nilai-nilai ini bukan sekedar jargon atau slogan ya teman-teman ya, tapi fondasi yang membentuk profesionalisme, karakter, integritas kita sebagai pelayan publik seperti itu. Jadi nanti hari ini kita nggak bahas teori aja, tapi kita akan sharing ya teman-teman ya. Kita akan berbagi berbagi pengalaman yang sudah teman-teman sebetulnya sudah diterapkan juga pada saat teman-teman bergabung nih ya di dunia pemerintahan selama teman-teman masuk di unit kerja masing-masing. Sudah berapa lama ya teman-teman semua? 7 bulan, Ibu. Oke, nah sudah sekitar 7 bulan pasti teman-teman itu sebetulnya secara tidak langsung sudah menerapkan nilai-nilai dasar ASN ini, yaitu berakhlak gitu ya teman-teman ya. Jadi sebelumnya ya, sebelum kita mulai ke agenda 2, saya izin share screen dulu. Ini udah lengkap ya semua ya, udah lengkap. Ada total 22 peserta. Udah terlihat ya teman-teman ya, kita masuk di agenda 2 di sinkronus pertama. Saya izin perkenalan dulu ya teman-teman ya sebelum memulai pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Maria Angela Widya Puspasari, saya biasa dipanggil Angel. Saya Widya Iswara di Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta ASN Nasional, Lembaga Administrasi Negara. Di sini ada nomor WhatsApp saya. Boleh teman-teman nanti kalau misalnya kesulitan dalam pembuatan tugas bisa bertanya atau ada yang mau berbagi atau sharing pengalamannya, kita WhatsAppan boleh, silakan. Kemudian di sini ada akun IG saya ya, jadi teman-teman bisa memfollow di situ, kita saling berteman ya di media sosial, silakan gitu ya teman-teman ya. Nah, setelah saya berkenalan, sebelum kita memulai pembelajaran, saya mau berkenalan juga dengan teman-teman semua ya. Tadi kan sebelumnya saya udah eh, kita mau ngapain sih? Nah, kita kan mau membahas ya dan berbagi pengalaman ya. Jadi nanti kita teman-teman ceritakan aja pengalaman-pengalaman teman-teman selama teman-teman 7 bulan ya di unit kerja teman-teman. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu nih. Tapi saya mau dimulai di urutan terakhir deh, kasihan ya biasanya NDH 40 itu biasanya yang paling terakhir, jadi nunggunya tuh yang lama. Nah, NDH awal itu biasanya yang pertama ya. Jadi
Gantian deh, kita ke NDH 40 dulu. Nanti saya minta perkenalannya langsung nama panggilan aja. Nama panggilannya siapa, kemudian statusnya apa, kemudian kan di sini ada reaction atau emoji ya di Zoom ini ya. Nanti silahkan reaction apa atau emoji apa yang menggambarkan perasaan teman-teman pada hari ini. Gitu ya. Oke, boleh silahkan. NDH 40 silahkan. Masih di mute, Kang? Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, Oke. nama saya Zulkarnain Febri Wicaksono. Asal saya dari Satker KPU Kabupaten Indramayu. Hmm. Untuk saat ini, reaksi yang saya suka adalah ini ya, Bu, seperti jempol karena apa? Saya selalu mengawali pagi dengan semangat, Bu. Terima kasih. Dikasih aja emojinya. Oh iya, Bu, siap-siap. Hmm. Panggilannya apa nih? Iya, saya Zul, Bu. Oke, Kang Zul ya berarti ya. Oke, salam kenal Kang Zul ya. Kenapa jempol? Karena mantap ya. Jadi tiap hari harus mantap gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada NDH 35. Baik, Ya. izin, Oke. izin nama saya Tetsuya Haikal Arifin, bisa dipanggil Tetsuya. Saya berasal dari KPU Kabupaten Karawang. Untuk emoji yang saya pilih itu emoji hati karena saya melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati, Mbak. Oke, baik. Mana hatinya dong? Kasih dong. Oke, mantap Terima ya. kasih, Mbak. Bener banget ya, melakukan dengan sepenuh hati ya. Oke. Statusnya apa nih tadi? Kang Zul dan Kang Tetsuya. Kalau saya izin, Bu, sudah menikah, Bu. Oke. Kalau Kang Tetsuya, Saya belum nikah, Bu. Baru oke, lulus. baik. Terima kasih. Selanjutnya di sini ada NDA 34. Silakan. Baik, selamat pagi Ibu. Perkenalkan nama saya Syakira Syafiqah Sabita Putri Hartono, biasa dipanggil Kira. Saya asal dari KPU Kabupaten Garut. Untuk status saat ini masih single, kok single? Maksudnya masih belum menikah. Eh, untuk reaction saya pakai emot ini yang ada kacamatanya, karena saya merasa itu mirip saya. Kece. Terima kasih. Merasa Iya, kece. Itu kan cool ya. iya. Iya, oke. Merasa cool ya. Oke. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada NDH 33. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dan rekan semua. Saya Sita Juliana Dia Amalia, biasa dipanggil Sita. Status saya sudah menikah dan reaction yang saya alami hari ini atau enggak setiap hari itu ini Bu. Nah, karena saya selalu bersuka cita dan riang gembira. Terima kasih. Asik. Oke, baik. Terima kasih ya, Teh Sita. Selanjutnya ada NDH 32. Silakan. Selamat pagi Bu Maria dan juga rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Sarah Herunisa. Saya dari KPU Kabupaten Bekasi. Status saya saat ini belum menikah. Kemudian untuk reactionnya, saya sama seperti Teh Shita, saya ingin memberikan reaction hore-hore karena saya Oh, ingin mengawali pagi hari ini dengan semangat. Dan saya sangat senang sekali karena akhirnya dapat jadwal Zoom pagi. Seperti itu, emang Bu. kenapa biasanya? Biasanya dapatnya siang, Bu. Kalau Emang pagi kan kemarin siang. masih semangat gitu. Emang kemarin siang ya? Iya, jam saat jam 2. Oke. Dipanggilnya siapa ini? Saya biasa dipanggil Sarah. Oke, Teh Sarah. Berarti kita party-party enggak ya? Itu kan party. Itu kan party ya, bener gak sih? Iya, biasanya seperti Iya. itu, Bu. Oke, itu kan konfeti kan ya, konfeti. Oke, selanjutnya 31. Silakan. Selamat pagi Ibu dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan nama saya Royhan Akbar Syurai, biasa dipanggil Royhan. Saat ini saya bertugas di Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran. Statusnya masih single Bu, belum. Untuk Oke.
emot saya clap aja mungkin ya, Bu. Biar Oke, lebih semangat kenapa? buat hari, Bu. Ayo kita kasih tepuk tangan ya buat hari ini ya. Oke, Ya, terima kasih Kang Royhan. terima kasih, Bu. Selanjutnya ada NDH satu. 31 udah 30. Mohon izin Ibu, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Resi Papi, biasa dipanggil Rele. Saya penempatan di KPU Kabupaten Garut. Untuk hari ini saya pilih yang mana ya Bu? Saya pilih smile supaya Kenapa? pagi-pagi itu tersenyum gitu, ceria gitu. Baik. Oke, Terima terima kasih. kasih. Dipanggilnya Sama-sama Ibu. Rere. Iya Ibu. Oke, Rere, Teh Rere. Nah, tuh status tuh. Untuk status, Alhamdulillah sudah menikah. Oke, baik. Terima kasih Teh Rere. Sama-sama Ibu. Selanjutnya ada NDH 29. Baik, izin Ibu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Putri Raisya, Destan Karani Permata Purnama, biasanya dipanggil Putri. Saat ini satuan kerja saya ada di KPU Kabupaten Cirebon. Untuk status saya sendiri single tapi happy, Bu. Oke. Terus untuk reaksi pagi ini, sebentar, saya cari dulu tadi. Untuk reaksi pagi ini saya mau kasih bintang, Bu, karena saya Kenapa ingin tuh? selalu bersinar dan berkilau seperti bintang. Mungkin demikian, Ibu. Terima Oke, kasih. baik. Terima kasih. Sesuai namanya juga ya, ada permatanya juga nih. Iya, Jadi betul, Ibu. berkilau ya. Iya, betul. Oke. Teh Putri nanti banyak-banyakin sharing ya. Suaranya Iya. bagus soalnya enak Oh nih iya. didengarnya nih. Terima kasih banyak, Ibu Angel. Ya. Oke, selanjutnya ada NDH 27, silahkan. Baik, Ibu, perkenalkan nama saya Nurul Fahmi Yunus, asal Satuan Kerja dari KPU Kabupaten Garut. Untuk statusnya masih lajang. Lalu untuk reaction yang menggambarkan saya hari ini ya Bu ya, reaction mata Kenapa karena tuh? curious gitu. Mau penasaran apa yang mau dipelajari hari ini. Oke, baik. Dipanggilnya siapa tadi, Teh? Nurul. Iya. Oke, Teh Nurul. Selanjutnya ada NDH 25, silahkan. Baik Ibu, terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Silahkan, Ya, Teh. perkenalkan nama saya Lia Herliani. Untuk saat ini dari Satker KPU Kabupaten Kuningan. Terus untuk apa tadi status belum menikah. Oke. Kemudian untuk emoji hari ini saya pilih mana tadi ya? Eh, ini Kenapa? agar, agar bisa melewati hari ini dan selanjutnya dengan tetap semangat dan bahagia. Oke, baik. Dipanggilnya Teh siapa? Teh Lia. Ya, iya. Oke, baik. Terima kasih, Teh Lia. Sama-sama. Selanjutnya NDH 21, silahkan. Ya, izin Bu, maaf, maaf. Izin memperkenalkan diri, nama saya Guntur Pratama, biasa dipanggil Guntur, asal saya dari KPU Kabupaten Indramayu. Untuk riak yang saya pilih untuk hari ini sepertinya konveti, karena Oke. saya merayakan pagi ini yang sangat cerah ketimbang pagi kemarin yang sangat hujan besar. Jadi saya Oke. merayakan aja, Oke, bahagia baik. saya. Oke, baik. Terima kasih, Mas Guntur. Kang Guntur ya. Saya manggilnya Kang sama Teteh ya, karena dari Jawa Barat kan ya, bener ya? Oke. Selanjutnya ada NDH 17, silahkan. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Faisal Sidik, penempatan Suaranya saya kok kecil ya? Betul nggak, teman-teman? kedengarannya Bu? Cukup Coba. atau masih kurang Ini jelas? lumayan. Silahkan. Lumayan. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Faisal Sidik, penempatan di Satker KPU Kabupaten Bandung. Untuk Hmm. status Alhamdulillah sudah menikah. Mm-mm. Untuk reaction hari ini mungkin snowflake ya Bu, Kenapa? karena kebetulan di Kabupaten Bandung cuacanya lagi dingin Bu, Lagi di mana emang Kabupaten Bandung ya? di Soreang Bu. Oh, di sana dingin ya? Ya Bu, Oke, baik. Dipanggilnya Kang Faisal ini, Teh. Faisal aja Bu.
Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya ada NDH 13. Baik, Ibu, izin memperkenalkan. Nama saya Edwin Gunawan, dipanggil Edwin. Penempatan di KPU Kabupaten Bandung Barat, Bu. Untuk rate yang saya kasih hari ini Bu. Bentar, Bu. Lah, bukan. Bukan, Bu. Salah klik saya. Ini. Nah, ini, Bu. Kenapa? Ini sebetulnya menggambarkan kelas kita, Bu. Kelas A, Bu. Karena konon Oke, katanya kelas A ini sudah menyala sebelum api tercipta, Bu. asik. Ayo kasih apresiasi teman-teman semua nih. Kang Edwin nih. Tadi disiram air tapi bisa mati tuh. Iya nggak ya? Bener kan? Bener. Selanjutnya boleh NDH 9 ya. Silakan. Izin Ibu, selamat pagi. Perkenalkan nama saya David Frianda Setiawan, dipanggil David, asal dari KPU Kabupaten Ciamis, dan reaksi yang saya pilih hari ini adalah ini Ibu, karena saya selalu bersyukur setiap harinya. Oke, amin. Iya ya, benernya kita harus selalu bersyukur ya teman-teman ya. Panggilnya Kang David ya berarti ya. Iya Ibu. Oke, selanjutnya ada NDH 6 silakan. Izin memperkenalkan diri, Bu. Nama saya Arif Oke. Hidayat, biasa dipanggil Arif. Status sudah menikah, Bu. Untuk reaction hari ini, eh, snowman, Bu. Kenapa? Karena lagi kedinginan, tersorot AC langsung dan Persib lagi ke satu, Bu. Wah, Apa? Persib? kedinginan, Persib lagi di puncak, Bu. Oh, kenapa emang? Di puncak dingin, Bu. Oh gitu. Oke oke. Gitu. Saya nggak itu ya. Oke oke. Baik, terima kasih Kang Arif. Selanjutnya ada NDH 5. Silakan. Baik Ibu izin. Oke. Perkenalkan, saya Arif Fajrilahi, biasa dipanggil Ari. Satu saya belum menikah, saya penempatan di KPU Kabupaten Cirebon. Hmm. Untuk reak hari ini, saya memilih sama seperti Kang Edwin, api semangat. Semoga kita tetap semangat membara untuk mengikuti lacar kali ini. Oke, amin. Terima kasih ya Kang Ari ya. Sama-sama Oke. Ibu. Selanjutnya ada NDH 4. Silakan. Perkenalkan, nama saya Aisyah Ramadhanti Mulia Putri, biasa dipanggil Aisyah. Saya dari KPU Kabupaten Ciamis. Reaksi yang akan saya berikan yaitu senyum. Karena sama kayak Teh Resi ya tadi, karena mari awali pagi dengan senyuman dan Oke. saya suka tersenyum juga. Iya, benernya kita harus senyum ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya NDH ketiga, NDH 3, silakan. Baik, mohon izin Bu. Perkenalkan nama saya Ahmad Noval Nabawi, biasa dipanggil Noval dari Satuan Kerja KPU Kabupaten Kuningan. Status saya belum menikah dan reaction saya atau emotikonnya saya pilih ini Bu. Ini hourglass. Jadi Kenapa? menggambarkan bahwa perjalanan saya semenjak awal CPNS sampai sekarang itu kan menuju ke tahap akhir gitu selama 1 tahun termasuk kegiatan Latsar hari ini. Begitu, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ya. Selanjutnya ada NDH kedua, silakan. NDH 2. Oke, Baik, terima kasih Ibu. Selamat pagi. pagi. Perkenalkan nama saya Ahmad Fadol Dikjaya, biasa dipanggil Fadol, asal Oke. Satker KPU Kabupaten Cirebon. Status sudah menikah. Hmm. Untuk reaksi, saya pilih blessing karena eh, setiap harinya saya merasa bersyukur bahkan sampai bisa di titik ini. Terima Oke, kasih. baik. Terima kasih ya. Oke, selanjutnya nih. Terakhir, tapi no NDH 1 ya. Nggak apa-apa ya. Silakan. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Abdul Pratama, biasa dipanggil Abi. Nah, penempatan saya sekarang di KPU Kabupaten Bogor. Untuk status, Alhamdulillah sudah laku, Ibu. Untuk reaction yang saya pilih,
Nah, ini Bu, kita harus tetap semangat dan tetap Semangat. kuat menjalani hari-hari. Oke, baik. Terima kasih ya teman-teman semua ya. Kenapa Amin, Bu. saya minta teman-teman menyebutkan status? Jadi boleh nih ada kesempatan ya yang masih single-single itu ya, gitu. Kalau yang sudah menikah ya jangan ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman tuh ada kesempatan juga nanti pada saat klasikal dan nanti ketemu gitu ya. Kali aja ada yang cinlok tuh kan. Dari sekarang ngezoom, 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 ketemu terus, nanti ketemu waktu klasikal. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, dan terima kasih ya untuk penyemangatnya pada pagi hari ini. Kita harus selalu bersyukur, kita terus tersenyum ya, terus tadi bekerja dengan hati gitu ya. Nah, itu udah sesuai juga dengan nilai-nilai berakhlak ya teman-teman yang akan kita eh, sharingkan pada hari ini gitu ya teman-teman ya. Jadi ya itu tadi, kita hari ini tidak hanya bahas teori, tetapi kita eh, diskusi atau kita berbagi pengalaman tentang nilai-nilai yang sebenarnya sudah dekat banget dengan keseharian kita. Seperti itu ya. Bagaimana melayani dengan hati, tadi sudah disampaikan juga ya, ternyata ada nih tadi yang ngasih emot hati, seperti itu. Kemudian bekerja dengan tanggung jawab, kemudian belajar terus menerus tanpa kita harus upgrade skill lah gitu ya teman-temannya. Kita nggak yang puas dengan apa yang kita punya, dengan skill apa yang sudah kita miliki seperti itu. Kemudian menjaga hubungan baik, kemudian tetap setia pada tugas, cepat beradaptasi dan tentu saja bekerja bareng dengan lebih kompak ya, seperti itu. Jadi anggap saja sesi ini itu sebagai ruang untuk refleksi kita ya gitu ya teman-teman ya, refleksi kita selama ini kita sudah menerapkan nilai berakhlak seperti apa, seperti itu, dan ke depan apa nih yang bisa kami atau yang bisa saya tingkatkan seperti itu gitu ya teman-teman. Jadi santai aja, kita santai tapi serius, kita relax aja, nikmatin prosesnya, dan silahkan nanti teman-teman aktif untuk sharing gitu ya. Jadi kita sharing nih apa yang sudah kita lakukan itu ternyata merupakan penerapan nilai-nilai berakhlak seperti itu. Kemudian kita sharing, berbagi cerita, atau sekedar memberi pendapat aja. Itu nggak apa-apa ya teman-teman. Di sini kita belajar bareng-bareng dan tumbuh bareng-bareng. Seperti itu ya teman-teman ya. Saya izin share screen lagi. Nah, ini ya teman-teman ya, kata-kata hari ini dari saya untuk teman-teman semua ya. Mulailah harimu dengan pikiran positif dan kamu akan mulai menikmati hidupmu. Setuju ya teman-teman semua ya. Jadi kita harus positive vibes terus ya. Nah, ini teman-teman, kita mulai dari sini. Kita sharing ya teman-teman ya. Mengapa nilai-nilai berakhlak itu penting untuk teman-teman semua? Silahkan, mungkin ada yang mau sharing. Kalau mau sharing atau mau menjawab ini silahkan raise hand ya teman-teman ya, biar saya nggak bingung nih nanti bentrok gitu ya. Oke, nih saya sudah minta tadi ya Teh Putri silahkan karena suaranya ini enak ya didengarnya ya. Ya. Oke, Teh Putri silahkan. Baik, terima kasih Bu. Izin, saya NDH 9 Putri Raisya izin menjawab. Menurut saya mengapa nilai-nilai berakhlak ini penting? Karena menurut saya nilai berakhlak itu adalah seperti alat atau mungkin pedoman kita bagi ASN untuk membentuk karakter ASN yang profesional, berintegritas, dan juga selalu hadir untuk melayani masyarakat. Mungkin demikian Ibu Angel. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Teh Putri. Yang lain silahkan. Mengapa nilai-nilai dasar ASN ini penting untuk teman-teman semua? Silahkan. Oke, Kang Noval, silahkan. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Menurut saya, kenapa nilai berakhlak ini penting bagi ASN agar dapat memberi arah yang jelas bagaimana ASN harus berpikir, bersikap, dan bertindak gitu. Dan dalam dunia pekerjaan yang dilakukannya masing-masing. Mungkin begitu Bu. Oke, baik, Kang Noval. Silakan lagi, satu lagi silakan. Oh, ada Kang Faisal. Silakan Kang Faisal. Baik Bu, izin Bu.
sedikit menambahkan mungkin kenapa Agak nilai keras, kecil lagi nih suaranya. kenapa nilai berakhlak itu penting untuk dipelajari karena memang mungkin menjadi fondasi pembentuk karakter aparatur sipil negara khususnya bagi kami yang masih CPNS supaya bisa khususnya mungkin dalam hal sebagai pelayan publik kita harus memberikan pelayanan yang lebih prima itu aja. Oke, baik. Terima kasih ya teman-teman semua ya. Tadi ada dari Teh Putri, dari Kang Noval, dari Kang Faisal. Betul semua ya teman-teman ya. Itu semua betul gitu ya. Dan masih banyak lagi ya. Jadi nilai-nilai dasar ASN ini nilai-nilai dasar ASN berakhlak menjadi sangat penting karena yaitu tadi yang sudah saya sebutkan di awal, nilai-nilai ini bukan hanya slogan gitu ya teman-teman, bukan hanya jargon, tetapi pondasi budaya kerja yang diperlukan untuk membangun birokrasi modern, bersih, dan melayani seperti itu. Dan ini ya juga untuk pembentukan karakter PNS yang profesional sesuai dengan bidang tugasnya ya. Jadi kenapa sih teman-teman di dikasih materi agenda 2 ini? Ya kami semua ingin memiliki teman-teman itu membentuk karakter sebagai ASN yang profesional gitu ya. Jadi dikasih agenda 2 ini ya untuk pembentukan karakter ASN yang profesional seperti itu ya. Jadi ya kita maunya teman-teman itu menjadi ASN yang profesional seperti itu ya. Dan ini juga sebetulnya pembelajaran agenda 2 ini, nilai-nilai ini sebetulnya ya teman-teman sudah teman-teman pelajarin di lingkungan, kemudian di keluarga, lingkungan keluarga seperti itu. Tapi dengan memang istilah-istilah yang berbeda. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya dari indikator nilai-nilai hasil belajar sendiri, yaitu mampu menjelaskan konsep teoritis nilai-nilai dasar berakhlak, kemudian mampu menjelaskan panduan perilaku nilai-nilai dasar berakhlak, kemudian mampu memberikan contoh perilaku nilai-nilai dasar berakhlak, mampu menganalisis atau menilai contoh penerapan nilai-nilai dasar berakhlak. Nah, kemudian nih sharing lagi ya teman-teman ya. Apa sih yang sudah teman-teman pelajari selama self learning di agenda 2 ya dengan modul agenda 2? Silakan raise hand lagi silakan. Oke, Kang Ari silakan. Baik, Ibu izin menjawab. Jadi izin sharing ibaratnya. Ya. Apa yang sudah saya pelajari di agenda 2 yaitu tentang bagaimana nilai-nilai berakhlak itu sendiri. Nah, nilai-nilai berakhlak itu sendiri terdiri dari yang bagaimana penerapan berorientasi pelayanan, terus akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dari agenda 2 ini, saya dapat beberapa contoh dan bagaimana pengertian eh, masing-masing nilai berakhlak itu sendiri. Baik, terima kasih, Ibu. Oke, baik. Terima kasih ya. Di modul itu memang banyak sekali eh, panduan perilakunya, kode perilakunya seperti apa gitu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Yang lain silakan. Oke, Telia silakan. Baik, terima kasih Ibu. Izin menyampaikan secara pribadi setelah mempelajari materi dari agenda 2 yang mana tadi karakteristiknya telah disampaikan, bagi saya pribadi itu menjadi refleksi. Jadi dari poin-poin yang tadi itu saya merefleksi diri bagaimana ke depannya saya harus bertindak, apa saja yang belum saya pahami, bagaimana selanjutnya gitu eh, yang saya harus pelajari, kembangkan dan terapkan nantinya. Itu saja Ibu. Terima kasih. Oke, oke baik. Terima kasih ya Teh Lia ya. Satu lagi silakan boleh. Oke, ada Teh Kira ya. Silakan. Baik, izin Ibu mungkin secara garis besar hasil yang telah saya pelajari sama dengan teman-teman lainnya. Namun eh, yang saya ambil dari belajar terkait berakhlak, saya mengutip kata-kata dari Stephen Covey bahwa manusia ini kan punya 4 kebutuhan dasar, yaitu yang to live, to love, to learn, and to leave the legacy. Jadi saya merasa bahwa dengan uh, ASN dibekali oleh konsepsi berakhlak, kita diajarkan untuk mampu berkembang sehingga meninggalkan suatu warisan untuk
negara dan juga untuk masyarakat. Begitu, Ibu. Terima Oke, kasih. baik Teh Kira. Terima kasih ya. Selanjutnya tadi ada Kang Fadel, boleh nggak apa-apa Teh Kang Fadel silakan. Baik, Ibu, terima kasih. Menurut saya nilai-nilai dasar ASN berakhlak ini penting dan mutlak dimiliki setiap individu ASN karena hari ini ada gium TNI kuat, negara kuat, menurut saya sudah kurang relevan. Yang perlu dikedepankan hari ini adalah ASN hebat, birokrasi kuat, maka negara akan menjadi hebat. Karena ASN adalah penjalan roda pemerintahan. Demikian, Ibu. Oke. Oke, baik. Terima kasih ya. Banyak sekali ya teman-teman ya pada saat self learning teman-teman sudah membaca modulnya terkait agenda 2 dan memang betul ya kita diarahkan kita sebagai ASN diarahkan untuk menjadi ASN yang profesional dengan menerapkan nilai-nilai berakhlak. Nggak susah kan teman-teman ya sebetulnya ya menerapkan nilai-nilai berakhlak. Tapi kita ngelihat lagi dengan budaya-budaya lama yang masih ada di lingkungan kerja. Nah, itu bisa loh teman-teman ya menggoyahkan niat-niat teman-teman semua ini untuk menerapkan nilai-nilai berakhlak. Makanya gimana caranya kita menyikapi itu gitu ya. Jadi kita akan mengikuti alur yang mana nih gitu ya. Kita akan berprinsip atau enggak gitu. Kita ya itu tadi kita harus berkomitmen, kita harus berprinsip, kita harus berintegritas. Nah, itu kembali lagi pada diri kita sendiri. Dan itu dimulai dari diri kita sendiri. Seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, saya lanjut lagi. Nah, ini ya teman-teman ya. Nanti tolong dipelajarin juga terkait UU nomor 20 tahun 2023 tentang ASN, yaitu fungsi dan tugas ASN. Di sini kita sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa ya teman-teman ya. Nah, di sini pada saat terbitnya atau launchingnya core value berakhlak ya di tahun 2021 pada saat pemerintahan presiden kita yaitu Bapak Joko Widodo. Nah, di sini ada statement bahwa ini dari Bapak Joko Widodo ya, setiap aparatur sipil negara dimanapun bertugas seharusnya memegang teguh nilai-nilai dasar yang sama, mempunyai semboyan yang sama. Dan akhirnya kita memiliki semboyan yang sama ya teman-teman semua ya, seperti itu. Jadi seluruh Indonesia memiliki nilai-nilai berakhlak yang sama dengan panduan perilakunya juga yang sama gitu ya teman-teman ya. Kita sama semua gitu ya. Kemudian setiap ASN harus mempunyai orientasi yang sama, yaitu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Seperti itu. ASN bukan pejabat yang justru minta dilayani, yang bergaya seperti pejabat zaman kolonial dulu ya, zaman dulu ya, itu tidak boleh lagi. Dan memang bukan zamannya lagi ya. Mungkin memang zaman dulu seperti itu. Nah, sekarang kan memang sudah berubah ya, teman-teman ya. Lambat laun CPNS sudah dibekali agenda 2 dan akhirnya ya zaman-zaman dulu budaya-budaya lama itu eh, menghilang dengan sendirinya gitu ya teman-teman karena CPNS dan yang sudah lulus Latsar sudah dibekali agenda 2 dan mereka mengikuti dan menerapkan nilai-nilai berakhlak gitu ya teman-teman semua ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Lihat di sini. Silakan, tolong diperhatikan semuanya. Di sini ada mobil, kemudian ada eksteriornya, dan ada interiornya seperti itu. Nah, kira-kira nih, berapa harga yang berani teman-teman bayar untuk mobil ini? Silakan raise hand. Raise hand aja, silakan. Kira-kira. Oke, Teh Putri, silakan. Baik, Ibu, izin menyampaikan pendapat. Kalau Hmm, secara jenis mobilnya mungkin saya kurang paham, Ibu ya. ya, Tapi di sini saya melihat dari eh, eksterior di depan dan interior di dalam yang mana dia sama-sama terlihat baik, sama-sama terlihat rawa. Jadi mungkin saya bisa memberikan harga di 100 juta. Karena oke. tadi dari depan dan dari dalamnya sangat terlihat baik dan rapi. Oke, Demikian. baik. Terima kasih Teh Putri. Sama-sama, Yang Ibu. lain silakan.
Ada Kang Tetsuya, silakan Kang. Baik, izin menyampaikan, Doinjo, mungkin kalau dari saya pribadi, di atas 300 juta, karena ini adalah salah satu sport car ya Bu, Nissan GT-R kalau nggak salah. Dan juga kondisinya masih bagus, baik eksterior maupun interiornya. Cuma saya memberikan 300 juta di sini tanpa tahu mesinnya, jadi Oke, baik eksterior dan interior saja. oke, oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Kang Tetsuya. Tadi udah 100, sekarang 300. Ke Kang Abi dulu, silakan Kang Abi. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Kalau dari pemahaman saya sih, karena ini juga mobil cukup bagus di masa lalunya Bu ya, dan di masa sekarang cukup antik dan cukup unik, jadi saya berani di harga 150 juta. Tapi Oke, ini baru di harga awal aja, karena menurut saya kalau misalnya masih bisa diperbaiki, masih bisa melambung tinggi lagi harganya, tergantung kepada siapa kita jual. Kalau kita jual ke penghobi, mungkin harganya bisa dinaikkan lagi Bu. oke. Gitu. Baik, terima kasih Kang Abi. Selanjutnya ada Kang Edwin, silakan. Iya, izin Ibu, kalau lihat dari kondisi fisik gitu, eksterior dan interior memang masih cukup terawat gitu Bu. Dan memang mobil ini juga di zaman dulunya cukup eh, banyak dicari sama orang. Walaupun ya kita tahu lah kita sedang tidak berbicara mobil kan sebetulnya gitu. Memang tapi ini analogi saja. Saya kalau bicara harga nggak jauh sama Bang Abi Bu, di angka Jadi berapa? 150-an. Oke, baik. Terima kasih. Satu lagi mungkin ada? Sudah ya? Cukup ya? Oke. Saya lanjut ke slide selanjutnya. Jadi ini adalah Nissan Skyline tahun 1998 yang apa model tersebut digunakan syuting Fast Furious oleh Paul Walker gitu ya. Fast Furious berapa ya? Saya lupa. Pokoknya Fast Furious pada saat masih Paul Walker ya teman-teman semua ya. Nah, gini, mengapa harga mobil tersebut bisa mahal? Ya, itu tadi ya. Mengapa mobil lama bisa memiliki nilai atau harga jual yang lebih tinggi daripada harga pasar biasanya? Nah, hal ini bukan sekedar soal usia gitu ya, teman-teman, tapi value yang melekat pada mobil tersebut gitu ya. Banyak faktor ya gitu ya. Dari faktor kelangkaan seperti itu ya, teman-teman ya. Kemudian ada faktor perawatan, jadi perawatan yang konsisten meningkatkan nilai gitu ya teman-teman ya. Nah itu juga sama, bisa diterapkan oleh teman-teman semua gitu ya. Kita terapkan nilai-nilai kita, nilai-nilai berakhlak secara konsisten gitu ya. Dengan konsisten aja teman-teman bisa meningkatkan value kita gitu ya teman-teman ya. Kemudian dari faktor koleksi, mungkin dari kolektor ya teman-teman ya. Kolektor tidak melihat mobil sebagai kendaraan, tetapi sebagai aset investasi gitu ya. Sama halnya dengan kita ya, value yang kita miliki itu aset ya, aset diri kita gitu ya. Teman-teman dinilai berakhlak gitu ya. Teman-teman memiliki value berakhlak gitu ya. Itu investasi kita teman-teman ya. Teman-teman nanti mendapat predikat pegawai berakhlak tahun tahun misalnya tahun ini ya yang dari KPU misalnya seperti itu. Itu kan menjadi apa ya? eh reward yang sangat bagus karena teman-teman sudah menerapkan nilai-nilai berakhlak gitu ya teman-teman ya. Kemudian dari faktor emosional gitu ya. Kemudian dari mungkin ini ada modifikasi pada saat itu gitu ya. Kemudian yaitu modifikasi nyambung ke itu ya teman-teman ya, ke adaptif gitu ya. Kadang nilai restorasi lebih mahal daripada harga mobilnya seperti itu. Kemudian performa gitu ya teman-teman. Kemudian ada apa namanya dari faktor tren atau kelas pasar yang berbeda. Jadi ya mobil lama yang dirawat baik bisa lebih mahal daripada mobil baru. Begitu pula teman-teman semua nih.
yang konsisten berintegritas, menjaga kualitas kerja, dan terus memperbaiki diri. Meski teman-teman baru mengabdi, tetapi akan tetap bernilai tinggi dan dihargai organisasi ya. Jadi kami maunya teman-teman di sini setelah nanti lulus ya menjadi CPNS itu tetap menerapkan nilai-nilai berakhlak. Jadi nggak selesai di sini aja, nggak selesai pada saat teman-teman pelatihan aja untuk ini pas laksana aja deh. Setelah itu teman-teman tidak menerapkan itu jangan ya. Karena ini tuh semboyan kita, ini pondasi kita teman-teman untuk arah yang lebih baik gitu ya. Kalau teman-teman mengikuti arah yang lama ya, gitu. Mau jadi apa negara kita, gitu ya teman-teman ya. Kan kita itu kan sebagai pelayan publik, kita tuh mengabdikan diri kepada negara ya. Nah kita maunya kan lebih baik dong. Eh, Hadirnya kita itu menjadi perubahan untuk kelebih yang baik gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah ini tadi ya terkait pengertian nilai itu ya. Jadi kita memiliki nilai gitu ya teman-teman. Uang aja misalnya uang nih ya teman-teman. Sama kertas bandingin. Uang sama kertas. Misalnya uang saya apa remet-remet gini, saya buang diambil orang kan. Kalau kertas saya remet-remet gini dibuang, diambil orang nggak? Enggak. Iya kan? Karena uang itu ada nilainya gitu. Seperti itu ya teman-teman. Saya mau teman-teman itu ya seperti itu ya gitu ya. Kita itu bernilai teman-teman ya. Jadikan nilai-nilai berakhlak ini untuk aset investasi kita. Gitu ya teman-teman semua ya. Oke. Nah, kita lanjut ke ini. Di sini kita sharing ya teman-teman. Apa sih yang sudah teman-teman ternyata sudah diterapkan selama 7 bulan di unit kerja. Dan mungkin contoh-contoh nyatanya silakan bisa di-sharingkan. Misalnya ini berorientasi pelayanan. Di sini komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, kemudian memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, kemudian melakukan perbaikan tiada henti. Contoh nyatanya seperti apa? Silakan teman-teman sharingkan, silakan raise hand. Oke, Teh Putri, silakan. Baik, Ibu. Izin menjawab untuk berorientasi pada pelayanan. Ini kan contohnya banyak ya Bu ya, tapi mungkin di sini saya akan fokus pada memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Oke. Salah satunya karena saya sekarang di KPU Kabupaten Cirebon itu sebagai penyusun materi hukum dan perundang-undangan, di mana saya diletakkan di bagian subbagian teknis pemilu dan hukum. Jadi mungkin saya akan mengambil contoh yang biasa saya lakukan sehari-hari dalam pembuatan peraturan. Dalam pembuatan peraturan, selain mungkin kita harus menyesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi sesuai hierarki, kita juga harus mementingkan kepentingan masyarakat. Apa yang masyarakat butuhkan itu yang kita terapkan di peraturan tersebut. Mungkin demikian Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Teh Putri. Selanjutnya ada Kang Edwin, silakan. Ya, izin Ibu untuk contoh berorientasi pelayanan karena kurang lebih 7 bulan di sini ada beberapa hal yang memang saya menemui masyarakat yang memang meminta untuk dibantu gitu. Yang paling sering itu biasanya terkait dengan data sipol. Jadi di KPU itu Bu, karena memang adminnya di sub teknis dan hukum gitu. Jadi ketika ada masyarakat yang meminta dicek apakah namanya tercatut di sistem sipol atau tidak, nah itu datangnya ke sub kami gitu Bu. Oke. Dan itu udah sering terjadi. Itu sih Bu. Oke. Oke, baik. Terima kasih Kang Edwin. Selanjutnya ada Teh Sarah ya. Silakan. Ya, izin sharing Ibu, selama 7 atau 8 bulan saya di KPU Kabupaten Bekasi, saya ingin meng-highlight tentang memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Di KPU Kabupaten Bekasi ini, kami setelah mengadakan sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan, yang mana itu menyasar anak-anak SMA yang mereka itu kan pemilih pemula ya Bu ya, Ya. dan mereka butuh informasi mengenai kenapa demokrasi itu diperlukan dan juga kenapa pemilu itu harus dilaksanakan dan bagaimana cara memilih, karena apa ya, mereka itu kan pemilih pemula yang butuh informasi-informasi yang
harus disampaikan kepada mereka agar lebih melek politik seperti itu, Ibu. Kemudian di sisi lain juga ada stakeholder lain, yaitu partai politik, di mana saya di teknis penyelenggaraan pemilu dan hukum ini eh, kemarin itu melaksanakan sosialisasi pemutakhiran data partai politik. Jadi ya kan kami mengadakan sosialisasi menerangkan bagaimana sih cara pemutakhiran data para partai politik ini di dalam eh, website kami seperti itu, Ibu. Terima kasih. Oke, oke, baik Teh Sarah ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada Teh Rere, silakan. Ya, terima kasih Ibu. Izin sharing. Kalau pengalaman saya itu kemarin berorientasi pada pelayanan, saya memegang SKM-nya Survei Kepuasan Masyarakat. Dan di sana tuh ada feedback dari masyarakat itu sendiri, yaitu ada perbaikan-perbaikan tertentu yang menurut masyarakat masih kurang kita Ibu. Seperti itu Ibu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya ada Kang Noval, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan Ibu. Apa sharing di unit kerja saya melaksanakan tugas yaitu mengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum, di mana ada salah satu program di dalam tugas saya yaitu legal education, yang mana pada pokoknya legal education ini memberikan pengetahuan yang informatif kepada masyarakat, pada followers begitu di kanal media sosial milik JDIH di unit kerja saya, seperti halnya misalkan sumber hukum, lalu pengertian-pengertian di dalam konteks-konteks hukum, dan lain sebagainya begitu. Intinya terkait dengan hukum dan politik. Karena dalam hukum itu kan dikenal yang namanya asas fiksi hukum, di mana setiap masyarakat itu dianggap sudah mengetahui hukum. Padahal realitanya kan banyak masyarakat yang mungkin perlu akses lebih terhadap hukum gitu. Makanya saya memanfaatkan kanal yang tersedia untuk bisa dioptimalkan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ya Kang Noval ya. Nah, dari situ kan tadi kita dapat itu sudah teman-teman terapkan ya, dan itu bisa menjadi contoh-contoh nyata yang memang sudah kita terapkan ya sebetulnya ya di selama 7 bulan teman-teman masuk ya di dunia pemerintahan gitu. Nah, sebelumnya itu juga sebetulnya teman-teman sudah menerapkan itu gitu ya. Tapi ya itu tadi dengan istilah-istilah yang berbeda, dan akhirnya teman-teman masuk ke dunia pemerintahan bahwa ternyata berorientasi pelayanan itu masuk di dalam nilai-nilai dasar ASN, masuk di dalam berakhlak seperti itu. Oke, baik. Terima kasih ya teman-teman semua. Kita lanjut ke nilai selanjutnya. Ada nilai akuntabel di sini. Bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Kemudian melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kemudian menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Kemudian tidak menyalahgunakan wewenang jabatan. Silakan, mungkin ada yang mau sharing terkait nilai ini, silakan teman-teman. Boleh raise hand. Silakan. Oke, ada Teh Lia. Silakan Teh Lia dulu ya, Teh Lia. Oke. Baik, terima kasih Ibu. Di sini untuk akuntabel yang akan digarisbawahi itu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kebetulan di Satker saya diamanati untuk menjadi operator SPIP Ibu yang dilakukan setiap bulan. Nah, itu kan membutuhkan tanggung jawab, kecermatan juga. Dan di sini sudah dilaksanakan, terutama oleh saya sejak bulan Agustus. Jadi dalam 7 bulan saya di sini sudah melaksanakan itu semua, Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian ada Kang Ari, silakan. Baik Ibu, izin sharing. Oh, kebetulan saya ditempatkan di Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Divisi tersebut itu melaksanakan kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang berkaitannya dengan data pemilih yang berkelanjutan, baik pemilih pemula atau ubah data gitu. Nah, untuk saya garis bawah ini melaksanakan tugas dengan jujur, tentunya saya juga dalam mengelola atau mengelola data pemilih harus selalu jujur dan bertanggung jawab, apalagi data pemilih ini kan
krusial gitu. Jika kita salah edit, salah update atau menghapus data pemilih ini sangat berisiko dan tentunya ada hukum yang akan kena gitu. Baik, terima Oke, kasih Bu. baik, terima kasih. Harus selalu hati-hati ya di situ ya. Baik, iya Bu. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada Kang David. Silakan. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Izin sharing selama 7 bulan kurang lebih di KPU Kabupaten Ciamis. Kebetulan saya ditempatkan di bidang keuangan yang sangat berkaitan dengan sikap jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Jadi selama 7 bulan kurang lebih saya sudah menerapkan salah satu sifat yaitu akuntabel, di mana saya bertugas di bidang keuangan yang membantu bendahara untuk mengurus dan mengelola penggajian gaji pokok, uang makan, dan tukin, Ibu. Sekian Ya. dan terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Berarti banyak yang nyari nih ya masalah tukin ya. Oke, selanjutnya ada Kang Edwin, silakan. Ya, izin Ibu untuk akuntabel ini saya ambil poin yang kedua, yakni menggunakan kekayaan BMN, gitu. Bahkan lebih dari sekedar menggunakan Bu, gitu. Tapi kita memperbaiki. Jadi semenjak datang CPNS ke KPU Kabupaten Bandung Barat ini selama 7 bulan ada beberapa BMN seperti laptop ataupun scanner yang awalnya rusak tidak bisa dipakai lalu kita perbaiki gitu Bu. Jadi lebih dari sekedar menggunakan. Mungkin itu Bu. Bisa masuk pada core value yang sifatnya akuntabel. Oke, baik. Terima kasih Kang Edwin. Selanjutnya ada Kang Arif. Kang Arif, silakan. Terima kasih di sharing Bu. Saya di sini di subbagian teknis penyelenggaraan pemilu. Pada saat itu pimpinan sempat memberikan tugas untuk mereka pulang hasil hasil pemilu, dan itu data yang saya dapat eh, hanya berupa scanan dari PDF dan minta direkap ulang, diketik ulang di Excel seperti itu dengan tenggat waktu tertentu. Jadi walaupun saat itu butuh effort banyak karena harus mengetik ulang, eh, tapi bisa dilakukan bertanggung jawab itu atas kepercayaan yang diberikan Bu, seperti itu. Baik, terima kasih Kang Arif. Selanjutnya ada Kang Royhan. Silakan. Baik Ibu, izin sharing mungkin ya Bu. Kebetulan saat ini saya ditugaskan sebagai operator BMN ya Bu, barang milik negara. Dalam 7 bulan ini bagaimana kita mencoba menata usahakan, mengelolanya dengan baik dan dalam hal pengawasan dan pengendaliannya ya Bu. Jadi kita sudah menjalani bagaimana bertanggung jawabnya, efektif dan efisiennya barang milik negara di lingkup kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran, Bu. Oke, Itu saja, Bu. baik. Terima kasih Kang Royhan. Selanjutnya ada Teh Aisyah, silakan. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan sharing dari saya ditugaskan di KPU Ciamis bagian Parmas. Saya ingin menggarisbawahi yang menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab. Karena saya di bagian Parmas itu kan mengelola sosial media ya Ibu dan mendokumentasikan. Saya dipinjami seperti kayak kamera sama laptop kantor. Dan di situ saya bertanggung jawab untuk penggunaan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua ya atas berbagi pengalamannya, atas sharingnya. Jadi memang betul akuntabel ini bukan sekedar menyelesaikan tugas ya teman-teman ya. Tadi melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, tetapi juga menunjukkan integritas kita dalam setiap prosesnya. Kemudian kita transparan terhadap progres dan kendalanya. Kemudian berani mengakui kesalahan, mampu memberikan alasan logis di balik setiap keputusan, serta berkomitmen mencapai hasil terbaik. Itu ya teman-teman ya, kita harus berintegritas gitu ya, dan kita harus menerapkan nilai-nilai berakhlak gitu ya. Salah satunya ya ini tadi, akuntabel gitu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya lagi, nilai kompeten.
Nah, di sini ya, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas seperti itu. Kemudian meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Kemudian membantu orang lain belajar, laksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Silahkan teman-teman, kita sharing lagi. Raise hand. Oke, sebentar. Saya tadi, Teh Kira, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu izin menjawab. Kebetulan saya di KPU Kabupaten Garut ini ditempatkan di bagian Parmas dan SDM. Jadi memang saya sangat berkaitan terkait dengan pengembangan kapasitas dan kapabilitas pegawai. Di KPU Kabupaten Garut, kami memiliki program rutin, biasanya setiap seminggu sekali ada yang namanya in-house training dan juga sosialisasi terkait informasi atau kebutuhan kualitas pegawai gitu. Contohnya seperti public speaking, terus ada sosialisasi regulasi dan lain sebagainya yang mana narasumbernya itu berasal dari para pegawai di subbagian masing-masing yang dinilai memiliki kompetensi lebih untuk mengajarkan pegawai lainnya. Gitu Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Teh Kira. Bener ya teman-teman ya. Kita tuh transfer knowledge, sharing knowledge itu tuh nggak ada ruginya gitu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya ada Teh Putri. Silakan. Baik, Ibu, izin terima kasih untuk nilai kompeten sendiri. Tadi berhubungan dengan jabatan saya sebagai penyusun materi hukum dan perundang-undangan untuk yang melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Misalnya dalam membuat menyusun peraturan, di situ kami menggunakan keahlian kami dan pengetahuan kami sebagai sarjana hukum. Kemudian itu tidak berhenti hanya dengan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, tapi kita juga harus meningkatkan kompetensi diri kita. Dan biasanya kalau misalnya mungkin pekerjaan sedang tidak overload, saya menyempatkan diri untuk melakukan pelatihan di Simpel KPU. Itu biasa ada pelatihan dari Alan RI juga, dan Ya. juga mengupdate pengetahuan saya terkait regulasi yang terbaru. Mungkin seperti itu, Ibu. Terima kasih. Oke, baik Teh Putri ya. Ini sudah menerapkan ya. Jadi memang kita nggak harus berpuas diri ya, tapi kita mau upgrade skill kita, yaitu tadi kita bisa kok, gampang kok sekarang belajar di mana aja itu bisa. Teman-teman bisa belajar self learning mandiri itu juga bisa ya teman-teman ya. Oke, kemudian ada Teh Sita, silakan. Ya, selamat pagi Ibu dan rekan-rekan. Saya izin sharingnya selama 7 bulan kurang lebih di KPU Kabupaten Bekasi. Saya banyak belajar bukan hanya dari bidang saya gitu Bu. Kebetulan saya kan di sebagian teknis penyelenggaraan pemilu dan hukum, namun saya juga menjadi staf perbantuan di Parmas SDM, juga menjadi staf perbantuan di perencanaan data dan informasi. Nah, saya akan meng-highlight satu-satu nih dari indikatornya. Yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Sudah jelas ya karena saya ada di 3 bidang ini, jadi tantangannya selalu berubah-ubah. Yang pertama itu harus paham akan hukum atau regulasi. Yang kedua tentang bagaimana kita berkomunikasi dengan masyarakat, dengan staf, dan juga menjadi contoh yang baik bagi karyawan lain. Dan yang ketiga itu perencanaan data dan informasi. Saya harus lebih ke teknologi ya Bu ya, tentang perubahan data dan juga data pemilih berkelanjutan seperti itu. Nah, yang kedua itu membantu orang lain belajar. Saya selama di Parmas SDM itu kebetulan menjadi Master of Ceremony atau pembawa acara sosialisasi, sehingga saya sedikit banyak sudah menyampaikan ilmu mengenai pemilu gitu Bu, dan juga berdemokrasi kepada pemilih pemula. Dan yang ketiga melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Dari belajar di 3 subbagian itu, saya akan selalu mengembangkan kapabilitas dan juga terus belajar dengan cara sharing dan juga bersama mentor-mentor saya dan teman-teman saya untuk melaksanakan tugasnya dengan kualitas terbaik. Terima kasih Ibu. Oke, baik. Terima kasih Teh Sita. Selanjutnya ada Kang siapa nih? Kang Ari. Silakan. Baik Ibu, izin sharing. Eh, saya menggarisbawahi terkait yang meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Nah, saya sendiri di Divisi Perencanaan Data dan Informasi tentunya berkaitan langsung dengan teknologi dan data.
untuk divisi saya sendiri dari KPU RI sendiri pada bulan November dan Desember tahun kemarin itu sudah melaksanakan webinar setiap hari Jumat terkait Oke. meningkatkan diri untuk di bidang teknologi, mulai dari AI sampai cybercrime. Nah, untuk yang kedua, untuk membantu orang lain belajar, tentunya sesuai background saya di dunia teknologi, tentunya saya juga banyak membantu rekan-rekan kerja saya dalam kesulitan mengenai mengerjakan tugas terkait teknologi gitu. Nah, untuk yang melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, di divisi saya perencanaan dan data sendiri itu sering banyak laporan, hampir setiap bulan itu mengerjakan laporan gitu, berbagai macam laporan. Nah, Oh, ibu nanya walaupun saya sekarang ini udah lah. dibantu Oh, dengan kira teknologi yang canggih, tentunya kita nggak semesta-mesta tinggal copy paste gitu. Kita harus juga teliti untuk menghasilkan tugas dengan kualitas terbaik. Baik, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kang Ari. Selanjutnya ada Kang Tetsuya, silakan. Baik, juga. Mungkin kalau dari saya sendiri itu meng-highlight dua nilai itu meningkatkan kompetensi diri dan membantu orang lain belajar. Untuk meningkatkan kompetensi sendiri di kantor saya pernah mengikuti health training keaktifan yang diadakan oleh subbagian 10. Kita untuk membantu orang lain belajar, jadi di subbagian saya teknik penyelenggaraan pemilu itu terkadang ada mahasiswa atau mahasiswi magang dari jurusan hukum. Mungkin kalau saya lebih tepatnya saling sharing atau sama-sama belajar lah ya Iya. mengenai terkait produk hukum, apa itu SK, dan juga bagaimana cara pembuatan dan strukturnya. Itu sekian dari saya, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Tetsuya. Selanjutnya ada Kang Abi, silakan. Iya, terima kasih atas kesempatannya, Ibu. Mungkin kalau dari saya akan menjelaskan secara umumnya, Bu, ya, bagaimana ketiga poin itu dilaksanakan di satker saya. Dari yang pertama itu meningkatkan kompetensi diri, yang pasti kita sebagai eh, CPNS ya, Bu, masih CPNS, kita juga harus banyak belajar apa sih yang akan menjadi tugas kita ke depannya dan bagaimana kita harus melakukan ini tanpa ada kesalahan di kemudian hari gitu, Bu. Jadi kalau misalnya memang mau banyak salah, iya, sekarang ini gimana kita memang masih diberikan waktu untuk belajar dan masih diberikan waktu untuk bertanya kepada senior-senior atau mentor-mentor kita di sektor masing-masing. Lalu untuk terkait membantu orang lain belajar pun mungkin ini tidak terfokus terhadap membantu orang lain belajar, tapi juga kita belajar untuk dibantu oleh orang lain. Mungkin ada orang-orang yang memang lebih senang kerja sendiri, tapi pas masuk pesantren itu ya kita harus kerjasama dengan orang lain, entah kita dibantu atau kita membantu orang lain belajar itu karena memang eh, ya saling melengkapi dengan pengetahuan yang masing-masing kita punya itu menurut saya sih akan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Lalu untuk melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik itu pastinya setiap ada tugas kita pasti dituntut untuk melakukan konsultasi. Jadi nggak kita kerjakan masing-masing, kita kalau bisa sharing dengan teman atau dengan atasan itu akan membantu kita dapat mengerjakan tugas dengan lebih baik dan mungkin lebih sempurna gitu. Mungkin sekian yang bisa saya sharing. Oke, Terima kasih banyak. oke, baik. Terima kasih Kang Abi. Selanjutnya ada Kang Fadol, silakan. Baik, Ibu, terima kasih. Selama pengalaman saya di Satker KPU Kabupaten Cirebon 7 bulan ini, Alhamdulillah antara penempatan dan kompetensi yang saya miliki bertemu ya Bu. Artinya saya jurusan ilmu komunikasi, kemudian saya ditempatkan diperbantukan di Subbag Partisipasi Masyarakat. Nah, kemudian untuk peningkatan kompetensi ini saya melihatnya perlu ada sistem atau kebijakan yang perlu diperkuat karena eh, masyarakat itu melihat bahwa kita staf KPU itu tidak memandang kita sebagian mana, maka saya nanti akan mengusulkan ke Kepala Satker untuk dilakukan rolling paling tidak 5 tahun sekali agar ini staf ini bisa eh, menempati subbagian yang lain gitu Bu. Artinya dilakukan fleksibilitas penempatan pegawai ini penting untuk bisa staf itu mampu mengerjakan seluruh atau paling tidak memahami teknis manajerial di seluruh subbagian yang ada di KPU. Demikian Ibu, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ya. Selanjutnya ada Kang Zul. Silakan Kang Zul.
Ya, saya untuk highlight Bu, kebetulan saya pilih tiga-tiganya Bu. Yang pertama dari Oke. meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Pertama-tama karena memang saya backgroundnya ilmu hukum, namun saya dapat penempatan di partisipasi masyarakat dan SDM, terutama di bagian parmasnya yang saya garis bawahi ya, karena ini merupakan hal yang baru Bu, di mana saya benar-benar belajar ilmu baru apa itu editing dan lain sebagainya seperti itu Bu. Dan itu bukan suatu tantangan berat gitu ya, melainkan tantangan yang harus saya jalani, yang harus saya lakukan untuk memberikan hasil yang terbaik seperti itu. Lalu untuk membantu orang lain belajar, kebetulan kemarin ada dapat kami mendapatkan anak PKL SMK gitu Bu ya. Namun alangkah terkejutnya saya dari tiga orang itu yang ditempatkan di ruangan saya itu untuk kemampuan basic Microsoft Office-nya itu sangat-sangat kurang gitu Bu. Jadi saya tentu untuk inisiatif eh, mengembangkan gitu ya. Bagaimana sih minimal dia bisa sama gitu atau tidak terlalu tertinggal dengan dua orang temannya gitu. Karena saya shock kok yang dua temannya yang di divisi lain bisa, tapi kok yang di ruangan Parmas dan SDM kok tidak bisa sama sekali seperti itu, Bu. Nah, itu akhirnya saya mengajari pelan-pelan basic Office dari mulai Word, terus Excel sampai dengan PowerPoint seperti apa, seperti itu, Bu. Terus untuk melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik itu karena seperti yang saya kerjakan pasti saya selalu minta arahan, tentunya lalu minta cross check seperti itu, Bu. Sebelum misalkan saya upload tugas seperti itu, apakah ada kekurangan, apakah ada masukan seperti itu. Tidak serta-merta ketika sudah saya buat lalu saya langsung diupload. Kurang lebih seperti itu, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Kang Zul. Selanjutnya ada Teh Aisyah. Silakan. Ya Ibu, sebelumnya izin untuk sharing yang meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan itu sebetulnya saya sama kayak Kang Zul ya. Saya dari hukum, tapi saya ditempatkan di Parmas dan SDM di KPU Kabupaten Ciamis. Jadi saya dalam hal ini otomatis apa sih meningkatkan kompetensi dirinya tuh kayak saya tidak terbiasa dengan dokumentasi atau editing gitu, cuma saya belajar di sini, jadi meningkatkan kompetensi diri dan membantu orang lainnya itu saya di bagian SDM juga untuk mengajari teman-teman yang otomatis yang apa sih SKP gitu loh Bu, kayak pengisian SKP gitu. Saya bantu teman-teman dan juga ada mahasiswa magang dari Unigal, Universitas Galuh. Itu saya bantu untuk sedikit-sedikit cara dokumentasi dan editingnya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya nih ada Kang Naufal. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Saya ingin meng-highlight mungkin ketiganya karena saling berkaitan satu sama lain. Yang pertama itu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Dalam hal ini konteks saya di unit kerja yaitu di subbagian teknis penyelenggaraan pemilu dan hukum dan latar belakang pendidikan saya juga hukum yang mana di dalam hukum itu kan dinamis gitu selalu berubah selalu ada keputusan yang baru selalu ada peraturan yang baru di mana hal tersebut juga mau tidak mau saya harus pelajari harus saya lahap juga dan hal itu saya tidak mau untuk berhenti di diri saya sendiri hal itu perlu disimplifikasi gitu agar masyarakat bisa um, lebih mengerti dari peraturan yang ada itu seperti apa karena kalau kita melihat draft peraturan itu kan dalam tanda kutip cukup intimidatif ya bagi masyarakat biasa. Eh, Terlalu rigid, terlalu kompleks dan lain sebagainya. Nah, hal itu ingin saya transfer ke masyarakat melalui tugas dan fungsi saya di satuan kerja. Barangkali demikian. Oke, baik. Terima kasih ya, Kang Noval. Terima kasih teman-teman semua atas sharingnya ya, terkait nilai kompeten. Memang banyak sekali ya, teman-teman ya, kita secara tidak langsung, banyak sekali perbuatan-perbuatan kita yang sudah menerapkan, ya ini tadi, nilai kompeten, seperti itu ya. Kita lanjut lagi ke nilai selanjutnya. Di sini ada nilai harmonis. Nah, nih teman-teman ya, saling peduli dan menghargai perbedaan. Kemudian menghargai setiap orang tanpa membedakan latar belakang. Kemudian suka menolong. Nah, kemudian membangun lingkungan kerja yang kondusif. Silakan, mungkin teman-teman ada yang mau sharing terkait dari nilai harmonis. Silakan teman-teman. Silakan Raisen, Teh Putri, silakan. Baik, izin Ibu, di sini mungkin saya akan men-highlight untuk yang menghargai setiap orang dan juga membangun lingkungan kerja yang kondusif. Di mana dalam bagian saya, tapi kan saya menjelaskan bagian saya menyusun peraturan gitu ya. Selain itu, saya juga ditugaskan untuk
mengelola akun JDIH, baik itu media sosial ataupun website. Nah, biasanya untuk di medsos JDIH kami itu ada program rutin yaitu Fasih dan juga Lentera. Jadi kita menyampaikan informasi seputar hukum dan Lentera itu adalah quote-quote mengenai pendapat para tokoh nasional tentang demokrasi. Nah, dalam menentukan mungkin ide konten setiap minggu, setiap bulan itu kami selalu berdiskusi baik saya dengan kasubag saya ataupun dengan rekan-rekan dan setiap perbedaan atau setiap pendapat itu kita hargai mereka, kita apresiasi sudah memberikan pendapatnya masing-masing karena dengan kita saling menghargai dan apresiasi akan membentuk lingkungan kerja yang memiliki energi yang positif dan energi yang baik. Mungkin Ya. demikian Ibu, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Teh Putri ya. Kemudian ada Kang Ari, silakan. Baik, Ibu, izin sharing. Untuk harmoni sendiri, saya akan meng-highlight yang pertama itu menghargai setiap orang tanpa membedakan latar belakang. Baik, Ibu, tentunya di Satker saya sendiri di KPU Kabupaten Cirebon, tentunya untuk pegawainya sendiri itu dari berbagai generasi gitu. Untuk yang CPNS mungkin banyak yang di generasi Gen Z gitu. Nah, sedangkan yang seniornya itu kebanyakan di generasi milenial. Nah, dari perbedaan ini tentunya banyak perbedaan kan. Nah, dari situ kita mulai bisa dapat menghargai sesama pegawai agar dapat menjadi lingkungan kerja yang kondusif. Tentunya tentunya juga kita mulai dari latar belakang pendidikan berbeda. Nah, dari konsep pendidikan, cara berpikir, tentunya kita juga harus saling menghargai pendapat mereka, terus cara kerja mereka, kita saling sharing bareng gitu, Bu, untuk membangun lingkungan kerja yang kondusif. Baik, Ibu, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kang Ari. Selanjutnya ada Kang Arif, silakan. Kang Arif masih di mute. Oh ya, saya terima kasih Bu izin sharing terkait nilai dari harmonis ini. Kami di KPU Kabupaten Cianjur ini rutin mengadakan makan siang bersama Bu, seperti itu. Kami menyebutnya di sini MBG, gitu. Ya. Dan kami satu satker semua apa kudunan apa ya patungan Bu. Iya, betul. Ya, patungan, kemudian nanti ada yang membelanjakan untuk bahan makanannya, kemudian ada yang memasak, kemudian di siang harinya eh, kami makan siang bersama Bu, seperti itu. Saya ini penting untuk membangun lingkungan apa kerja yang kondusif Bu, ya, menjaga labuan kerja yang baik juga dengan rekan kantor dan bisa saling sharing juga Bu, antar apa rekan kerja seperti itu Bu. Terima Oke, kasih. terima kasih Kang Arif. Kemudian ada Kang Faisal, silakan. Baik Bu, mungkin untuk sharing saja. Harmonis yang saya pahami ataupun yang sering saya lakukan di Satker itu membantu antar subbagian gitu Bu ya. Khususnya mungkin di KPU tuh kalau memang ada suatu kegiatan, misalnya nih Zoom Bu ya, Zoom untuk umum, sedangkan saya di posisi di Parmas nih Bu, untuk subag umum. Mereka ingin Zoom dilakukan di ruang rapat secara bersama-sama. Memang di ruangan kami tuh, dalam artian di ruang rapat tuh memang tidak tersedia device untuk Zoom selalu gitu ya Bu. Jadi harus memang bongkar pasang lah seperti itu. Nah, sebagai bentuk kepedulian saya, walaupun memang sebenarnya itu bukan subag saya gitu kan ya yang melakukan kegiatan Zoom tersebut, tapi karena memang tidak ada yang bisa, sehingga saya ya berinisiatif untuk membantu menyiapkan device untuk Zoom tersebut seperti itu mungkin Bu. Jadi yang pada intinya yaitu adalah membantu antar subbagian gitu, walaupun memang kadang saya juga suka disentil sama atasan saya sendiri gitu, Iya. bahwa itu sebenarnya bukan tugas kamu, itu bukan tugas kamu, tapi karena memang mungkin hati yang tergetuk gitu ya Bu, untuk membantu ya apa boleh buat, seperti itu mungkin Bu. Oke, baik. Terima kasih. Namanya juga manusia ya, makhluk sosial. Makhluk sosial itu ya saling tolong menolong ya. Kalau misalnya kita bisa menolong ya, kenapa enggak gitu ya teman-teman. Terus tadi setuju juga, ya tadi ya dari hal kecil aja ya, dengan makan bareng satu satu unit ya. Nah, itu juga yaitu untuk menumbuhkan nilai harmonis di situ, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Kita itu ya teman-teman ya, akan di situ sampai nanti pensiun loh. Jadikan itu kan rumah kedua kita gitu ya. Masa ya kita akan gontok-gontokan terus ya, misalnya lagi diskusi, terus pendapat kita ternyata
tidak diterima atau gimana gitu kan. Egonya kita masih ada gitu ya teman-teman. Nah itu tadi menurut saya ya, kalau menurut saya nilai yang paling susah dilakukan itu nilai harmonis gitu. Kenapa? Ya karena banyak apa ya, kita kalau berdiskusi banyak pemikir seperti itu, kita akan beradu di situ untuk memecahkan masalah yang ada, egonya masih pada tinggi seperti itu. Nah, gimana caranya nih kita yaitu tadi membangun lingkungan kerja yang kondusif. Kita maunya kita kerja di situ di unit itu ya kita nggak mau dong ada misalnya nih pagi-pagi kita mau ke kantor setelah ada masalah sebelumnya di hari sebelumnya akhirnya kita kepikiran ya ketemu dia lagi kan kayak gitu. Akhirnya dalam kita melakukan pekerjaan itu gara-gara ketemu dia lagi jatuhnya kan nggak enak gitu ya teman-teman semuanya. Nah itu yang kita nggak mau ya teman-teman ya. Nah dengan cara itu tadi, nah di tempat kita tuh juga ya Mas Arif, Kang Arif ya, kita tuh juga sering melakukan makan bersama tuh. Kadang itu tadi patungan. Jadi kita patungan biasanya seminggu sekali berapa gitu kan. Akhirnya kita makan bareng. Ya kita tuh saling chit chat ngobrol gitu kan ngobrol santai atau bahkan membahas kerjaan seperti itu ya teman-teman ya. Oke, nilai selanjutnya lagi ada nilai loyal. Silahkan teman-teman. Ada yang mau sharing terkait nilai loyal? Silahkan raise hand. Nih, menjaga, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian menjaga nama baik ASN, instansi dan negara seperti itu. Menjaga rahasia jabatan dan negara. Silakan. Oke, ada Mas Abi. Silakan Mas Abi. Kang Abi, silakan. Boleh Bu, izin menjelaskan sedikit perilaku yang eh, mungkin mencerminkan loyal Bu ya. Nah, sekarang kan memang eh, Indonesia ini kan juga sedang diterpa banyak isu Bu ya, mulai dari korupsi, mulai dari ketidakpercayaan masyarakat. Nah, gimana caranya Kak, kita sebagai ASN ini dapat memframing bahwa eh, oke, pemerintah sedang memperbaiki diri, pemerintah juga akan menuntaskan segala masalah yang ada. Jadi, ayo kita sebagai masyarakat bisa percaya kepada pemerintah. Jadi, gimana caranya kita sebagai ASN itu memframing bahwa pemerintah itu sedang memperbaiki segalanya. Jangan malah merusak suasana dengan komen yang tidak-tidak, komen yang jelek di sosial media. Gitu. Jadi, malah kita menggiring opini masyarakat untuk tidak percaya kepada pemerintah. Jadi kita sebagai ASN harus sebagai public agent lah Bu ya. Gimana caranya kita bisa menjaga nama pemerintah ini tetap baik. Karena mau gimana pun kita tetap tidak boleh meludah di tempat kita bekerja itu sih. Oke, baik. Terima kasih Mas Abi. Setuju ya, teman-teman itu sebagai agen perubahan ya. Oke, selanjutnya ada Kang Ari. Silakan. Baik Ibu, terima kasih. Untuk nilai loyal sendiri, saya akan meng-highlight yang poin menjaga rahasia jabatan dan negara. Nah, kebetulan saya kan ditempatkan di divisi perencanaan data dan informasi yang tentunya berkaitan dengan data pemilih. Nah, data pemilih sendiri saya kadang memegang data KTP orang, terus KK orang. Nah, bagaimana kita harus menjaga rahasia data tersebut tidak sampai keluar ke masyarakat luas gitu, tidak dipublikasikan. Mungkin itu saja sih, Bu. Oke, baik. Terima Baik, terima kasih Kang kasih. Ari. Jangan digunakan dengan tidak semestinya juga ya, seperti itu ya. Iya, Ibu. Oke, baik. Selanjutnya ada Teh Rere, silakan. Terima kasih Ibu. Kalau menurut saya loyal itu semenjak menjadi CPNS ya, mau di kantor maupun di luar kantor kita jadi wajahnya pemerintah itu. Jadi bersikap selayaknya wajah pemerintah menjaga nama baik. Jadi seperti itu Ibu. Oke, Kasih. baik. Terima kasih. Setuju ya, Teh Rere ya. Jadi, Teh Rere atau teman-teman semua ini, karena sudah em, melekatkan ASN di dada teman-teman ya. Jadi, memang teman-teman itu dimonitor gitu ya. Dari lingkungan rumah misalnya dimonitor seperti itu. Lingkungan keluarga dimonitor. Teman-teman tuh udah disorot gitu ya teman-temannya. Jadi, gimana caranya? Ya itu tadi menjaga nama baik ASN, instansi dan negara gitu ya.
Oke, selanjutnya ada Kang Zul, silakan. Iya, Bu. Izin Bu, saya untuk meng-highlight itu nomor 1 dan 2 ya, Bu, ya, untuk memegang teguh ideologi Pancasila dan menjaga nama baik ASN seperti itu, Bu. Untuk memegang teguh ideologi Pancasila itu salah satunya itu kan sila pertama Pancasila ketuhanan yang Maha Esa ya, Bu ya. Hmm. Dan kebersamaan juga ada seperti itu. Alhamdulillah selama ini di Satker kami selalu melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah, Bu, yang selalu diketuai oleh Pak Sekretaris Kabupaten seperti itu. Jadi bagaimana sih kita menghargai waktu ketika azan memanggil dengan tepat waktu kurang lebih seperti itu, Bu. Kadang kita juga selalu makan siang bersama satu angkatan seperti itu dan seringkali kita ketika keluar untuk jam makan siang, di luar jam makan siang misalkan ya, kita baru sempat keluar kantor itu baru jam 1 untuk mencari makan siang. Maka hal yang bisa kita lakukan selagi kita masih pakai pakaian hitam putih adalah punten Bu, mencopot pin korpri seperti itu Bu. Oke, Karena kan kita ya bisa. tidak etis ya, maksudnya di luar jam Ya, kantor gitu ya. Meskipun mungkin banyak juga di tempat-tempat makan gitu kita lihat ASN-ASN gitu ya, makan siang di luar jam gitu ya. ya, Cuma ya kita tidak perlulah meniru yang tidak sepatutnya. Kurang lebih iya. seperti itu Bu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kang Zul. Selanjutnya ada Kang Fadol, silakan Kang. Baik, Ibu, terima kasih. Kalau berbicara loyalitas, mungkin instansi KPU itu adalah instansi yang paling sering diuji loyalitasnya. Hmm. Karena KPU ini bekerja di ruang yang sangat politis ya, banyak kepentingan di sana dan cenderung dekat dengan kekuasaan gitu, Bu. Nah, kemudian KPU juga, staf KPU juga mungkin yang paling loyal, Ibu. Karena dari tahapan biasanya pada saat tahapan penyelenggaraan pemilu itu kita bekerja sampai 24 jam, Ibu. Karena Ya, dari sekian tahapan itu misalkan tahapan pendaftaran partai politik dari tanggal 1 sampai 12. Nah, dari 1 sampai tanggal 12 itu kita ditekankan untuk bekerja sampai selesai uh, penuh waktu. Demikian, Ibu. Terima kasih. oke, baik. Terima kasih ya Kang Fadol ya. Oke, selanjutnya ada Teh Putri, silakan. Baik, Ibu, izin untuk sharing. Di sini saya akan men-highlight yang untuk menjaga rahasia jabatan dan negara, serta menjaga nama baik ASN, instansi, dan negara. Untuk menjaga rahasia jabatan dan negara sendiri, misalnya kalau disesuaikan dengan jabatan saya sebagai penyusun materi hukum dan perundang-undangan dalam proses drafting, ketika kita masih dalam proses penyelarasan, mungkin eh, kita tidak boleh untuk membocorkan draft tersebut ke publik, karena khawatirnya ada yang tidak sesuai, nanti malah ada salah tafsir seperti itu, Ibu. Kemudian satu lagi untuk menjaga nama baik ASN, instansi, dan negara, saya mengambil contoh mungkin dalam bermedia sosial. Wajah kita adalah wajah instansi dan wajah negara. Dalam hal ini kita harus hati-hati dalam memposting, baik itu dari postingan kita atau kita merepost ya. Jangan sampai postingan kita itu yang mengarah mungkin kebencian kepada pemerintah atau yang menyerang pemerintah. Mungkin demikian seperti itu, Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Teh Putri ya. Setuju ya teman-teman ya. Ya itu tadi karena teman-teman sudah terjun dan sudah masuk dalam ke dunia pemerintahan dan sudah melekat ya di dada teman-teman itu ASN gitu ya. Jadi ya banyak yang memonitor teman-teman semua nih. Misalnya tingkah laku kalian seperti apa sih di lingkungan keluarga, di lingkungan sosial misalnya di rumah ya, di lingkungan perumahan teman-teman semua dilihat itu semuanya ya, dimonitor misalnya tiba-tiba siang-siang pulang gitu ke rumah. Loh itu ngapain itu ASN kok siang-siang pulang? Padahal kan ya memang lagi makan siang di rumah memang karena kantornya deket ya kan nggak apa-apa ya asalkan kembali lagi gitu. Beda halnya kalau nggak kembali lagi. Ya mungkin dalam kondisi sakit atau gimana kan kita nggak tahu ya. Nah, cuman anggapannya orang-orang di luar sana kan jatuhnya itu kita nggak tahu gitu loh. Apakah anggapan di luar sana itu positif atau negatif. Seperti itu ya. Jadi berhati-hatilah teman-teman semua gimana caranya ya itu tadi harus menjaga nama baik ASN, instansi, dan negara. Seperti itu ya. Dan harus menerapkan nilai loyal. Seperti itu. Nah, kemudian ada nilai adaptif di sini. Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Silakan, mungkin ada yang mau sharing, silakan. Di sini cepat menyesuaikan diri. Oke, Kang Guntur, silakan. Izin sharing Bu. Jadi selama 7 bulan saya bekerja di KPU, khususnya di
divisi perencanaan data dan informasi. Saya ini kan basicnya itu awalnya programmer ya Bu ya. Saya kan di awalnya dari teknik informatika dan ketika masuk ke perencanaan data dan informasi khususnya di divisi data dan informasi itu sendiri tidak ada sih sebenarnya ternyata untuk pengkodingan itu sendiri tapi masih menggunakan Excel gitu dan Oh jujur ya, ketika saya kuliah sih tidak diajarkan Excel ya kalau di IT ya. oke. Karena memang lebih cenderung ke codingan tapi karena sudah memiliki basic seperti logic gitu kan memahami logik-logik itu jadi saya bisa menggunakan basic tersebut untuk belajar lebih cepat lah ketika saya berusaha memahami Excel gitu. Dan alhasil ya, alhamdulillah saya bisa bekerja dengan baik sih sejauh ini, Oke, bisa bilang. Dan oke, kalau baik. untuk kalau untuk bertindak proaktif sih, contohnya ya mungkin karena KPU ini kan salah satu instansi yang memiliki kegiatan yang sangat dinamis ya, terutama untuk Mm-mm. CPNS sih. Kayak semisal waktu itu karena memang CPNS sedang tidak ada kegiatan, diminta untuk membantu sosialisasi pendidikan pemilih. Meskipun memang bukan divisi saya, tapi ya karena memang masih CPNS dan memang sudah salah satu poin dari berakhlak itu sendiri itu adaptif, jadi ya tetap membantu seperti itu kurang lebih. Oke, baik. Terima kasih, Kang Guntur. Silakan Teh Putri. Baik Ibu, izin sharing untuk nilai adaptif, saya akan meng-highlight di cepat menyesuaikan diri dan menghadapi perubahan. Di mana memang saya sarjana hukum, tetapi sebetulnya setelah lulus, pekerjaan pertama saya itu tidak berkaitan dengan hukum. Pada awalnya saya seorang frontliner, kebetulan di BPJS. Nah, Oke. ya jadi di situ pekerjaan saya itu di luar bidang hukum. Yang saya kerjakan sehari-hari adalah kebutuhan dari peserta, keluhan dari peserta. Nah, ketika saya diterima di KPU dan kemudian dikembalikan lagi ke ranah saya itu di ranah hukum sesuai dengan keilmuan saya, di situ memang saya sempat mempelajari hukum, tapi mungkin ada yang saya lupa kayak gitu ya, karena udah 3 tahun nih tidak mendalami mengenai hukum. Jadi di situ saya berusaha menyesuaikan diri saya dengan mempelajari lagi regulasi-regulasi yang ada. Kemudian saya juga bertanya kepada senior-senior saya mengenai bagaimana keadaan yang ada di sini. Mungkin seperti itu, Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Teh Putri. Selanjutnya ada Kang Zul. Ya, mungkin sama seperti Mas Guntur dan Mbak Putri ya, Bu. Memang background saya dulu kan adalah SR atau HRD gitu, Bu ya. Hmm. Namun waktu saya ditempatkan di sini kan juga mungkin karena kenapa saya ditempatkan di Parmas dan SD mungkin karena Pak Sekretaris melihat background saya sebagai HRD. Tapi pas saya lihat di Parmasnya memang saya harus belajar hal-hal baru seperti yang tadi saya jelaskan di awal. Namun untuk SDM-nya kurang lebih saya bisa mengikuti dengan cepat karena kan memang kita beda aturan dasar hukumnya aja, Bu. Seperti swasta itu kan kita mengacunya sama PP 35 tahun 2021 tentang pengupahan dan lain-lain. Lalu kalau pemerintah itu kita tinggal lihat di pasal hukumnya di Perpres sama Undang-Undang ASN kurang lebih hanya berbeda dasar hukum seperti itu, Bu. Jadi menyesuaikannya seperti itu aja, seperti itu, Bu. Lalu kalau untuk bertindak proaktif itu sendiri karena memang di tempat kami di Kabupaten Indramayu, saya dan Mas Guntur itu kan sebenarnya satu satker. Kita satu CPNS, satu satker, Bu, seperti itu. Dan memang kami CPNS selalu datang lebih pagi dibandingkan teman-teman yang lain. Saya setiap pagi berinisiatif untuk membersihkan ruangan karena memang ruangan SDM ini kan selalu dikunci seperti itu, Bu. Karena memang kalau misalkan bukan kita yang bersihkan siapa lagi kurang lebih seperti itu. Karena kan toh juga buat kita juga untuk kebersihan lingkungan kerja. Kurang lebih seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, baik, Kang Zul. Konsisten ya, tetap konsisten ya. Selanjutnya ada Teh Sarah, silakan. Ya, izin sharing Ibu, saya di KPU Kabupaten Bekasi ini mau meng-highlight tiga-tiganya. Yang pertama, cepat menyesuaikan diri dan menghadapi perubahan. Seperti rekan-rekan saya sebelumnya, saya kan lulusan sastra Inggris ya Bu ya, tapi di sini ditempatkan di teknis penyelenggaraan pemilu dan hukum, yang mana itu sangat berbeda jauh dari background pendidikan saya sebelumnya. Namun di sini saya juga harus dituntut untuk cepat menyesuaikan diri dan juga belajar hal-hal yang baru mengenai teknis penyelenggaraan pemilu itu sendiri dan juga praktek hukum yang berlaku di dalam kepemiluan. Kemudian terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Di sini saya juga karena saya lulusan sastra Inggris, jadi saya diamanahkan untuk memegang kelas Kamis Inggris bersama rekan saya yaitu Shita. Jadinya ilmu yang saya dapat selama belajar di perkuliahan itu tidak sia-sia dan itu menjadi poin tambahan di Satker ini karena saya diamanahi oleh mengajar
saya diamanahi untuk mengajar bahasa Inggris ya Bu ya. Jadi semua rekan di Satker saya ini bisa terus menambah knowledge mereka seperti itu. Kemudian untuk bertindak proaktif karena di KPU ini kadang banyak ya Bu ya apa tugas dadakan seperti itu. Oh, besok 2 hari lagi ada sosialisasi seperti itu. Jadi kan kita harus tetap bertindak proaktif. Siapa yang bakal jadi operator, siapa yang bakal jadi master of ceremonial, siapa yang bakal doa seperti itu. Jadi kami itu dituntut untuk sigap dan cepat dalam melaksanakan tugas yang dadakan ini. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Harus siap sedia ya. Oke. Selanjutnya ada Kang Noval, silahkan. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya ingin mengkontekstualisasikan dengan tugas saya di unit kerja, di mana saya mengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang mana itu menjadi medium informasi kepada masyarakat yang dapat memberikan atau menyajikan informasi mengenai hukum, mengenai politik, dan lain sebagainya. Di mana hal tersebut eh, diperlukan bukan hanya apa namanya kita stay up to date aja dengan keputusan atau peraturan yang baru, tapi juga harus bisa menerjemahkan dari yang puluhan halaman atau ratusan halaman tersebut seperti draft gitu ya, untuk disimplifikasi menjadi sesuatu yang hanya satu kalimat atau satu kata atau beberapa kata saja. Nah, itu kan perlu ada inovasi dan terus memerlukan yang namanya kreativitas dan selain daripada itu juga untuk pengelolaan JDIH juga kan itu terbatas ya. Contoh misalkan ada satu eh, program katakanlah ada gium hukum itu dikenal dalam hukum. Nah, ketika ada gium hukum itu semua sudah selesai dilakukan, diambil dan dipublikasi, lalu apalagi? Nah, jadi selalu ada tuntutan untuk pembaruan-pembaruan yang bisa disajikan kepada masyarakat. Barangkali demikian. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ya teman-teman semua ya atas sharingnya terkait nilai adaptif. Kita lanjut lagi ke nilai nih. Nilai terakhir, nilai kolaboratif. Sama teman-teman izinkan harusnya jam 8 sampai 9.30. Ini berarti lebih dari itu nggak apa-apa ya teman-teman ya. Teman-teman nih aktif banget masalahnya ya. Jadi saya seneng gitu ya kalau teman-temannya aktif seperti ini ya gitu. Oke, kita masuk di nilai kolaboratif di sini. Membangun kerjasama yang sinergis ya. Kemudian memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Kemudian terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Silakan, mungkin ada yang mau sharing terkait nilai kolaboratif. Oke, silakan Teh Kira. Oh, banyak nih. Silakan Teh. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Jadi sebenarnya kalau menurut perspektif saya, inti dari kolaboratif itu kan kerjasama yang sinergis. Nah, inti dari kerjasama adalah keterbukaan, saling percaya, komunikasi juga saling mendukung. Kalau misalnya aktualisasinya di Satker ini kan kita berbeda-beda bagian, Bu. Contoh saya di Parmas memegang sosmed atau editing video dan segala macam, tapi dalam proses pembuatannya saya membutuhkan talent-talent yang berkontribusi di dalam video. Nah, biasanya saya meminta kepada teman-teman di bagian subbagian lain untuk bekerja sama di dalam pembuatan konten tersebut. Kemudian kalau misalnya dari Latsar juga kan karena kita di sini satu angkatan tetapi berbeda satker, penugasan kelompok dan segala macamnya kan kita membutuhkan kerjasama dan kolaborasi lintas daerah ya. Jadi memang kolaboratif ini sangat penting bagi kami para ASN gitu. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya ada Teh Putri, silakan. Baik, Ibu, izin sharing. Tadi mungkin seperti yang disampaikan oleh Teh Syakira ya, selain kita berkolaborasi antar bagian, saya juga ingin sharing mengenai kolaborasi KPU Kabupaten Cirebon dengan instansi lain, di mana dalam hal ini kita sempat kolaborasi dengan beberapa instansi lain, contohnya itu Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon atau KCD Wilayah 10. Nah, tujuan dari kolaboratif kita ini untuk meningkatkan pemahaman pemilu kepada adik-adik pemilih pemula. Biasanya itu kita dengan cara kita datang langsung ke sekolah-sekolah, biasanya tingkat SMP, dalam kegiatan upacara, menyampaikan amanat seperti itu. Kemudian juga kalau dalam bentuk podcast. Nah, jadi biasanya dari kami KPU Kabupaten Cirebon sebagai narasumbernya dan juga dari Dinas Pendidikan ataupun dari KCD Wilayah 10 itu sebagai, mohon maaf kita sebagai host dan dari mereka sebagai narasumber. Mungkin demikian Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Teh Putri. Selanjutnya ada Teh Sita. Silakan Teh Sita. Ya, izin sharing Ibu dan rekan-rekan.
Untuk core value yang kolaboratif ini, yang membangun kerjasama yang sinergis ini, seperti yang kita ketahui kalau di KPU ini ada berbagai macam acara ya, mulai dari berbagai divisi juga. Misalnya nih ada acara dari salah satu sebagian, namun saya bukan dari bagian sebagian itu, tapi saya tetap dilibatkan dan yang lain juga tetap dilibatkan dengan cara pembuatan surat tugas. Misalnya saya menjadi pembawa acara ataupun menjadi konsumsi dan lain-lain. Nah, terus untuk terbuka dan bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, kami selalu mengadakan audiensi kami yang ke pihak instansi lain maupun instansi yang ke sini. Jadi biasanya kami yang ke pihak instansi lain seperti Dinas Pendidikan maupun Kejaksaan dan lain-lain untuk menghasilkan nilai tambah sebagai apa ya ilmu pengetahuan maupun wawasan wawasan lainnya seperti itu, terutama relasi sih. Nah, yang terakhir menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama ya seperti itu. Saya kemarin baru saja membuat mading di KPU ini di KPU Kabupaten Bekasi karena saya melihat tidak ada apa ya tidak ada informasi gitu di depan KPU itu. Jadi saya berinisiatif, Bu, gimana kalau bikin mading saja. Nah, saya memanfaatkan sumber daya yang ada untuk membuat kalau mading itu menjadi lebih baik dan juga kreatif seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Tesita. Selanjutnya ada Kang Abi, silakan. Baik, Ibu, terima kasih. Terkait kolaboratif ini memang sangat wajib dilakukan di satu satker ya Bu ya, karena memang ada tugas-tugas yang melibatkan semua divisi maupun subbagian. Seperti contoh terakhir itu ada di pembangunan zona integritas, di mana pengampunya dari subbagian teknis dan hukum, sedangkan pengisiannya itu memang harus dilakukan oleh semua divisi. Nah, gimana kita caranya untuk menjaga komunikasi agar mereka juga tetap interaksi dengan kita, supaya mereka juga merasa nyaman dalam mengerjakan tugas-tugas yang memang dibebankan kepada subbagian lain, walaupun kami di subbagian teknis dan hukum sebagai pengampunya. Lalu juga kami aktif di KPU Kabupaten Bogor untuk berkolaborasi dengan tetangga kami yaitu Bawaslu untuk menciptakan pemilu yang lebih baik. Karena kami sering bertukar informasi, sering bertukar data yang tentunya itu pasti akan membuat pengawasan pemilu menjadi lebih baik ke depan. Mungkin seperti itu. Terima kasih Oke, banyak. baik. Terima kasih Kang Abi. Selanjutnya ada Teh Lia, silakan. Ya baik Ibu, terima kasih. Untuk kolaboratif ini saya ingin sharing mengenai kegiatan rutin ya yang dilakukan di KPU Kabupaten Kuningan seperti halnya tadi yang sempat saya singgung di awal itu mengenai pelaporan SPIP karena itu kan pelaporan satu instansi ya, jadi mencakup semua bagian. Jadi di sini kita dituntut untuk kerjasama yang sinergis dengan setiap bagian agar semua kartu kinerja itu, kartu kendalinya itu bisa terpenuhi, semua bukti dukungnya bisa terpenuhi tepat waktu gitu. Jadi terutama kita sebagai operator dituntut untuk komunikasi kerjasama gitu ya dengan operator-operator lain gitu, dengan sebagian lain agar bisa terlaksana tepat waktu setiap bulan. Kemudian untuk kolaboratif yang eksternal juga gitu ya. Kami instansi juga ada berkomunikasi bekerja sama dengan instansi lain atau pemerintah daerah. Eh, itu juga bukan hanya dilakukan oleh staf gitu ya atau kesekretariatan, tapi juga bersama dengan komisioner gitu pimpinan kami. Sekian Ibu, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Teh Lia. Selanjutnya ada Kang Guntur, silakan Kang. Izin sharing. Jadi seperti di divisi saya itu perencanaan dan informasi, salah satu kegiatan yang sangat menggambarkan kata kolaboratif itu sendiri mungkin yaitu adalah rapat pleno pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang diadakan setiap triwulan. Di sini di rapat pleno ini sendiri kan selalu mengundang stakeholder ya seperti Bakes Bangpol, Disduk Capil, Polri, TNI. Di sini kan dengan tujuan agar mereka bisa memberikan input gitu terkait dari pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu sendiri. Dan ya kurang lebih seperti itu sih. Oke, baik. Terima kasih Kang Guntur. Jadi teman-teman semua, eh,
tadi banyak sekali contoh-contoh nyata yang sudah teman-teman terapkan ya di satker masing-masing ya. Dan kemudian ya itu teman-teman tuh secara tidak langsung sudah menerapkan itu dan kita maunya teman-teman konsisten dengan apa yang sudah dilakukan selama ini gitu ya. Jangan berbalik arah dengan tidak menerapkan nilai berakhlak ini ya gitu ya. Nah, di situ mengapa pentingnya jadinya di situ ya. Jadi nilai-nilai dasar ASN ini penting karena memang menjadi pedoman perilaku ya dan moral ASN. Nah, itu jadi pedoman kita tuh ya, teman-teman. Bukan hanya sebagai slogan atau semboyan atau jargon gitu, tetapi itu pedoman perilaku kita dan pedoman moral kita sebagai ASN. Kemudian ya membangun kepercayaan ya, kepercayaan kredibilitas pemerintah gitu ya. Di mana masih ada yang menyalahgunakan itu, menyalahgunakan nama instansi atau ASN-nya, dan yaitu merusak kepercayaan masyarakat ya dan kredibilitas pemerintah. Kemudian ya ini tadi menyatukan budaya kerja ASN seluruh dunia, makanya core value kita sama semua di seluruh Indonesia, maksudnya di seluruh Indonesia yaitu berakhlak. Kemudian mendukung reformasi birokrasi yang modern, memperkuat integritas dan profesionalisme ASN, menjadi dasar pengembangan SDM dan penilaian kinerja, dan serta menjadi pondasi pelayanan publik yang berkualitas ya menuju Indonesia Emas 2045. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi yaitu kita diminta untuk konsisten, untuk tetap terus menerapkan nilai-nilai berakhlak dan jadikan nilai-nilai berakhlak ini sebagai pedoman dan pedoman perilaku dan pedoman moral bagi teman-teman semua. Mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada tugas teman-teman ya. Tugas teman-teman sudah dibagi ke dalam 4 kelompok bukan? Betul ya? Belum, Ibu. Belum dibagi kelompok teman-teman semua. Untuk keempat kelompok belum. Kemarin kita hanya Berapa 2 kelompok saja, Ibu. Oh, 2. Oke. Ini 4 ya, karena peserta 20 ya, ini 4 nanti saya update. Jadi nanti saya minta, ini nanti bahannya saya share ya ke teman-teman ya. Saya share lewat chat Zoom. Nah, saya minta dibagi ke 4 kelompok ya teman-teman ya. Saya minta tolong siapa yang berkenan, nanti silakan dibagi ke 4 kelompok. Kemudian masing-masing kelompok nanti pilih nilai untuk nama kelompoknya. Kan ada 7 nilai. Silahkan pilih nama kelompoknya dari ketujuh nilai itu. Berarti nanti ada 4 kelompok dengan nama dari antara loyal lah, atau adaptif lah, atau harmonis, silahkan. Gitu ya. Nanti dibagi ke 4. Silahkan saya kembalikan ke teman-teman. Silahkan dari teman-teman nanti silahkan dibagi ya. Gitu. Pakai yang online aja bisa yang buat bikin kelompok itu ya. Itu bisa juga gitu ya, biar mudah. Nah, kemudian ini tugas kelompok pertama itu analisis kasus. Dan analisis kasusnya nanti akan saya share juga ke chat Zoom ini gitu ya. Nah, ini untuk penjelasannya nanti di analisis kasus itu juga ada penjelasannya, nanti saya jelasin juga. Kemudian ada tugas individu di sini. Tugas individu di sini yaitu analisis penerapan berakhlak, strategi penerapan nilai berakhlak, analisis lingkungan, tantangan, dan strategi penerapan. Di sini teman-teman diminta untuk identifikasi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi penerapan nilai berakhlak. Ya, kemudian identifikasi tantangan yang dihadapi dalam menerapkan nilai berakhlak di instansi masing-masing, seperti itu. Kemudian, kembangkan strategi yang efektif menurut perspektif Anda dalam menerapkan nilai berakhlak di lingkungan terkecil sampai organisasi. Seperti itu. Kemudian, tugas dibuat dalam bentuk PPT ya. PPT kemudian di PDF-kan. Seperti itu ya. Oke. Lanjut, saya kemudian ada tugas kelompok ya. Ini benchmark. Nah, kelompok biasa ya, nanti kelompoknya 4, ini nanti saya benerin dulu, buat dalam 4 kelompok, setiap kelompok melakukan benchmark tentang nilai atau tata nilai organisasi. Pilih organisasi non-pemerintah dan BUMN.
Tapi baiknya kita ngambil yang non pemerintah aja ya. Ini BUMN-nya saya hilangin ya. Dan boleh organis swasta dalam negeri atau luar negeri gitu ya. Nah, di sini kemudian identifikasi nilai-nilai yang dimiliki organisasi yang di benchmark tersebut. Kemudian lakukan analisis untuk memahami implementasi nilai-nilai organisasi tersebut. Bila diperlukan, telusuri fakta-fakta penerapan nilai-nilai organisasi tersebut dalam layanannya. Kemudian, untuk memperkuat proses benchmark, teman-teman dapat melakukan studi literatur atau wawancara atau penelusuran di internet maupun sumber lainnya, seperti itu. Kemudian, susun lesson learn dari hasil benchmarking tersebut dan rekomendasi penerapan nilai di organisasi pemerintah. Seperti itu ya, teman-teman ya. Sama, tugas dibuat dalam bentuk PowerPoint kemudian di PDF-kan ya, karena nanti paparan seperti itu. Tugas individu yang terakhir, jadi nanti ada tugas kelompok 2, tugas individu 2 gitu ya. Nah, yang ini tugas individu branding, teman-teman diminta setiap peserta membuat konten video branding berakhlak yang menunjukkan komitmen akan menerapkan nilai-nilai dasar berakhlak dengan penuh komitmen sesuai dengan jabatan masing-masing, seperti itu ya. Kemudian, video diawali dengan memperkenalkan diri, jabatan, unit kerja, dan kontribusi yang bisa dilakukan untuk organisasi dengan didasari nilai-nilai berakhlak, serta harapan teman-teman tentang organisasi 5 tahun ke depan dengan kehadiran teman-teman, seperti itu. Kemudian, konten video dibuat maksimal 5 menit. Konten diunggah dalam salah satu saluran media sosial. Boleh IG, dan IG-nya boleh di-tag ke saya, boleh TikTok, boleh YouTube ya. Seperti itu. Kemudian pengumpulan tugas ini dalam bentuk link. Jadi nanti yang di-upload linknya saja ya, linknya ditempel ke Word, kemudian di PDF-kan. Seperti itu teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyakan sambil saya apa ini bentar sebentar apa namanya share ini share penugasannya sama. Ada yang mau ditanyakan silakan. Mohon izin, Bu. Oke, Kang, silakan Kang. Ya, mengenai batas waktu pengumpulannya itu, Bu. Oke, batas waktu pengumpulan karena kita ketemu di hari Jumat ya teman-teman ya. Jadi saya minta hari Kamis sudah selesai semua gitu. Kamis jam 23.59 Ibu izin. Udah Jam. apal ya kayaknya ya. Siap, Bu. Oke, sebentar ya, ini analisis kasusnya dulu, sebentar. Sebentar ya, terus saya mau update yang ini dulu ya, saya jadikan 4 kelompok. Kemudian, nah tugasnya yang analisis kasus, boleh teman-teman, apa namanya, di-download dulu sambil saya bantu infokan. Nih, saya ini ya, saya share dulu ya yang kasus. Kita lihat biar sama semua ya dalam ininya. Nah, di sini terlihat ya. Mohon maaf kalau nggak terlihat. Teman-teman nanti bisa lihat sendiri, boleh. Nah, di sini kelompoknya teman-teman ditugaskan untuk membantu sebuah kabupaten A. Di sini memang sengaja namanya kabupaten A ya, teman-teman ya. Karena kalau kita menyebutkan kabupaten apa, itu akan menjudge gitu ya, teman-teman. Jadi di sini silahkan dibaca kasusnya, kemudian tugasnya di sini ada. Tugas Anda adalah menganalisis tantangan-tantangan yang dihadapin. Kemudian kedua, seperti itu. Nah, panduan penyelesaiannya ini ya, teman-teman ya. Dan sudah ada semua. Nah, terus ini untuk pertanyaannya, misalnya apa saja faktor-faktor yang mendukung penerapan, seperti itu.
Mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Jadi memang ini sengaja dituliskannya Kabupaten A gitu ya. Bukan nanti teman-teman mencari Kabupaten A ini, bukan ya. Tuh, oke. Saya stop share. Saya mau mengirim gantian yang bahan tayang sebelumnya. Oke, mungkin seperti itu. Ada pertanyaan lagi, silakan. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, mungkin silakan teman-teman bisa langsung membagi kelompok ya dengan cara apa yang pakai apa sih ini ya? Sebentar, pakai apa ya ini ya teman-teman ya sebentar. Random team generator gitu. Itu ada pertanyaan lagi nggak teman-teman semua? Cukup ya? Oke, saya tutup dulu. Baik, terima kasih ya teman-teman semua. Kebersamaan kita pada pagi hari ini di agenda kedua sinkronis pertama. Terima kasih teman-teman sudah pada berpartisipasi aktif, pada antusias dan pada mau sharing ya dan mau berbagi pengalaman terkait penerapan-penerapan nilai berakhlak yang ternyata sudah teman-teman lakukan di satuan kerja masing-masing. Dan semoga yang apa yang kita pelajari hari ini tidak hanya berhenti sebagai pengetahuan, tetapi benar-benar menjadi bagian dari cara kita bekerja ya seperti itu. Dan teman-teman harus terus konsisten ya dengan tadi apa yang sudah dilakukan, dilaksanakan, dan apa yang sudah dipelajari. Seperti itu mungkin silahkan teman-teman menyelesaikan tugasnya dan jangan lupa dibagi kelompok dulu dan kita ketemu lagi di hari Jumat. Mungkin seperti itu dan sudah cukup. Selamat pagi ya teman-teman dan kita ketemu lagi di hari Jumat. Oke, selamat pagi dan tetap semangat melayani ya teman-teman ya. Terima kasih. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Bu. Terima kasih, Bu. Makasih Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Makasih Ibu. Jangan lupa di-download ya teman-teman ya. Saya izin live ya teman-teman ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Siap, Ibu. Terima kasih.